Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersihkan dengan minyak batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penyimak dan juga pendengar live interaktif Fatwa TV. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita dalam sebuah program live interaktif, dan malam hari ini kita ada pada edisi konsultasi keluarga. Satu kesempatan yang berbahagia, pemirsa, Anda bisa manfaatkan kesempatan baik ini untuk bisa, yang pertama adalah menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ustadz, dan yang kedua Anda bisa bertanya, berkonsultasi secara langsung. Line telepon kami buka di 0331544687. Kemudian juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui website kami di www.dewanfatwa.com, atau juga Anda bisa akses website kami di fatwatv.id. Dan malam hari ini telah bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Pemateri kita ada Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama, LCMA. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Kaifalukum Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa Masya afiyah. Allah. Kapan menginjakan kaki di Indonesia Ustadz? Ana malam Senin kemarin Malam ya. Senin. Malam Senin. Berarti Masya belum Allah. genap tidur 2 hari Ustadz ya? Wah, alhamdulillah lumayan lah Lumayan udah. sudah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rebu sekarang. Ya? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Bukan malam Rebu, malam Kamis Malam kita. Kamis, Ustadz. Rabu Udah lah, malam. lumayan lah. Nah. Rebu malam Kamis. Alhamdulillah. Udah tidur, tapi belum cukup kayaknya. Belum nyenyak Ustadz ya? Alhamdulillah. Masih jet lag Ustadz? Masih jet lag, sahih. Alhamdulillah. Karena sempat malam pertama itu jam 11 malam udah gak bisa tidur. Soalnya di sana masih jam berapa? Jam 6 ya. Waktu maghrib gitu. Itu masa tidur waktu maghrib. Di sini sudah jam 11. Tapi malam ini udah mulai, tadi malam udah mulai normal sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan lancar Ustadz ya? Alhamdulillah, mudahkan Alhamdulillah. semuanya sampai ke Jamaah Indonesia. sehat Kita semuanya, selamat. Semuanya sehat, yang Alhamdulillah. sakit-sakit Allah sembuhkan semuanya. Alhamdulillah. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum wabarakatuh. Nah ya, semoga Allah juga berikan kemudahan bagi seluruh pemirsa live interaktif Fatwa TV, agar Allah mudahkan juga menuju ke Baitullah ya. Amin. Allahumma amin. Dan malam hari ini tentunya kita bersama menyapa beberapa rekan-rekan media yang telah merelay program kami malam hari ini. Dan kita sampaikan terima kasih sekali lagi kepada media-media yang sudah ikut menyebarluaskan dakwah Fatwa TV. Kemudian kita sebelum bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke website kami, kita akan perkenankan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama untuk menyampaikan satu nasihat pembuka malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang memiliki negeri kita Indonesia yang kita cintai. Allah yang memiliki langitnya. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi masalah-masalah dunia dan juga masalah agama. Tanpa pertolongannya kita tidak akan dapat melampaui ujian-ujian yang ada. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Sedih ya ketika mendengar ada musibah yang menimpa saudara kita.
Dan sepertinya musibah di negeri kita ini silih berganti. Mungkin yang cukup parah adalah kejadian di Cianjur kemarin. Kemudian disusul dengan tempat-tempat yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Kita semua diuji sama Allah. Karena kita memang sedang tidak berada di tempat tinggal. Ini bukan tempat tinggal. Ini tempat untuk bekerja. Maka biasanya kita lihat ada orang-orang yang kerja di sebuah tempat, ya dia apa adanya di sana. Tapi kalau pulang ke rumahnya, di situ dia akan istirahat. Berkaitan dengan musibah, Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22-23. Ini ayat mohon dibaca di rumah. Direnungkan, ditadabburi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi. Kalau bicara di bumi, boleh jadi banjir ya, boleh jadi gempa, boleh jadi kekeringan, boleh jadi kebakaran hutan atau kebakaran rumah. Apa aja lah musibah yang terjadi di bumi ini. Wala fi anfusikum. Dan tidak pula pada dirimu sendiri. Jadi kalau kita lihat musibah nih, ada musibah bersama yang dirasakan oleh banyak orang. Bahkan binatang-binatang pun turut merasakan bencana tersebut. Tapi ada musibah yang hanya menimpa perseorangan. Ana, antum. Ketika ana sakit, ana yang merasakan. Ana kehilangan dompet, ana yang merasakan. Kelapar, ana yang merasakan. Jadi apapun musibah, dan boleh jadi bentuk musibahnya ini adalah kesenangan. Engkau ketika dikasih kesuksesan, atau sebuah negeri, Allah berikan kepada mereka kesejahteraan yang dirasakan oleh semua rakyatnya, itu musibah. Loh kok bisa? Kita akan lanjutkan ayatnya. Tidak pula yang menimpa dirimu secara pribadi. Oh, tahu-tahu engkau tambah kaya, tambah makmur hidupmu. Itu semua sudah berada di dalam catatan. Udah ditetapkan di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Itu sesuatu yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah menjelaskan ini? Kenapa Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya bahwa kesuksesan yang kau dapatkan itu udah dicatat. Kesembuhan dari penyakit yang mungkin sangat mengkhawatirkan itu juga sudah ada dalam catatanmu. Kesulitan yang menghadapimu, bencana yang menimpamu juga sudah ada di sana. Allah menjelaskan ini semua, kata Allah apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kami jelaskan yang demikian supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Kita ingin sesuatu, kita ingin hidup nyaman, kita nggak ingin musibah. Tapi ketika itu terjadi, Allah udah jelasin supaya kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak perlu mengatakan, oh andai kata nggak ada gunanya. Wala tafrahu bima atakum. Ini yang kedua. Yang pertama tadi berkaitan dengan sesuatu yang buruk. Yang kedua berkaitan dengan sesuatu yang indah. Sesuatu yang menyenangkan. Apa kata Allah? Wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Kemenangan, kesuksesan, Allah yang kasih. Sebagian kita merasa, aku, usahaku, teamwork, Allah yang kasih. Nggak ada euforia. Yang ada syukur sama Allah SWT. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah nggak suka sama orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Maka tugas kita yang tidak terkena musibah mengambil pelajaran dan membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengangkat bala petaka dari negeri kita
dan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Khususnya dalam kehidupan rumah tangga, tolong suami istri bersyukur kepada Allah. Ajarkan kepada anak-anaknya untuk senantiasa bersyukur, karena hidup ini antara syukur dan sabar sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi penyemangat, penguat khususnya bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada yang sampai saat ini mungkin Ustaz ya sedang diuji oleh Allah dengan musibah Ustaz ya. Masya Allah. Dan ujian ini bukan parameter tanda kebencian Allah Ustaz ya kepada hambanya. Ya, sebenarnya semua Allah uji. Nah, Bahkan hidup ini ujian sebenarnya. Jadi kalau bicara hidup ini ujian, tinggal kita lulus apa enggak dari ujian tersebut. Kalau bicara apakah orang yang dikasih ujian sama Allah, pertanda Allah cinta sama dia. Orang-orang kafir itu beranggapan nikmat yang Allah berikan itu tanda Allah cinta. Enggak. Bala yang Allah berikan, kesulitan itu juga bukan tanda kebencian. Enggak. Allah berikan kepada Fir'aun ya, kekuasaan, kerajaan, ya, harta benda. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Musa Allah berikan kesusahan kepadanya ya, bagaimana Bani Israel dibantai sama Fir'aun ya. Jadi intinya boleh jadi bala yang Allah berikan itu jadi tanda cinta agar hamba itu kembali kepada Allah, dan boleh jadi azab karena dia nggak kembali kepada Allah SWT. nah Ustaz, Masya Allah. Nah, ya semoga ini jadi perhatian khususnya bagi para muslim ya dimanapun Anda semua berada. Musibah bisa jadi tanda cinta Allah dan bisa jadi memang azab yang Allah berikan untuk kita Ustaz ya. Sahih. Nah, kita undang sekali lagi pemirsa untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz. Kami buka line telepon, satu penelpon, satu pertanyaan ya. Silakan 033154460087 line telepon sudah kami buka, dan jangan lupa untuk Anda gunakan kode area Kota Jember 0331. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Anda juga bisa Anda kirimkan melalui website kami. Silakan di www.dewanfatwa.com. Ada beberapa pertanyaan Ustaz, kita akan bacakan satu persatu. Yang pertama Ustaz dari Saudari Mardiah di Sidoarjo. Bismillah Ustadz, saya seorang ibu yang memiliki seorang anak perempuan yang sudah remaja dan menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki anak juga, yakni laki-laki dan perempuan. Nah selama Duda. ini, nah Ustadz. Nikah sama duda. Nah, Oke. dan selama ini saya sangat percaya dengan suami saya dalam segala hal, sampai pada akhirnya saya menemukan kejanggalan ketika suami saya mencium anak perempuan saya di dalam kamar tanpa sepengetahuan saya. Dan selama ini begitu banyak momen suami tidak pernah melakukan hal itu di depan saya untuk memberikan penghormatan atau tanda kasih sayang. Pertanyaannya Ustadz, apakah suami pantas melakukan hal itu? Tunggu, Anda nggak paham. Coba bisa diulangin lagi. Nah Ustaz, dan di sini tidak diterangkan usia anaknya berapa Ustaz. Jadi seorang suami tuh istrinya menemukan kejanggalan, seorang suami tuh mencium anak perempuannya Ustaz. Tapi ini tanpa sepengetahuan si ibunya. Kemudian yang Itu anaknya sendiri kan? 6 anak dari si ibu Ustaz. Tunggu tuh, coba Jadi anak diulangin tirinya. pertanyaannya. Jadi anak tirinya. Tadi itu Saya seorang ibu yang memiliki anak perempuan yang sudah remaja, Ustaz. Usianya remaja, namanya. Nah, kemudian menikah dengan laki-laki. oke, siap. Ya, jadi dia Jadi juga mencium anak tirinya. Nah, dia mencium anak tirinya. Apakah hal seperti ini adalah hal yang pantas dilakukan suami kepada anak tirinya, Ustaz? Barakallahu fikum. Iya. Yang pertama kita tahu berkaitan dengan hubungan mahram antara bapak tiri dengan anak tiri. Ini memang dibicarakan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwasanya apabila anak tiri itu hidup di dalam pendidikan sang bapak tiri, satu rumah sama ibunya sama dia, maka anak itu jadi mahram. Kalau enggak, jadi enggak. Tapi pendapat yang benar, dia tetap mahram. Hanya saja kalau bicara mencium anak tiri, apabila itu dikhawatirkan dapat menimbulkan syahwat, apalagi dikatakan dia tidak melakukan itu di depan ibunya, maka ini dapat jadi bermasalah. Karena bagaimanapun kita mendengar ya kejadian-kejadian bapak tiri yang melecehkan anak tirinya. Karena setan gak pernah tidur siang, maka mungkin sang ibu boleh
atau bukan boleh ya, seharusnya manggil anak perempuannya, menanyakan tentang bagaimana sikap bapak tirinya kepada dia. Dan ibu harus dekat juga, jangan sampai apalagi apabila suaminya itu bukan laki-laki yang soleh, bukan orang yang bertakwa kepada Allah SWT, bukan orang yang takut kepada Allah SWT, maka ini sangat mengkhawatirkan sekali. Maka Ana rasa sang ibu perlu memberikan perhatian khusus. Dan Ana juga ingin memberikan nasihat ya kepada anak perempuan ya, anak tiri bukan. Hendaklah mereka berpakaian yang sopan ya. Walaupun mahram, tapi bukan berarti mereka bisa menampakkan auratnya sembarangan. Enggak. Jadi pakai baju-baju yang sopan di rumah. Soalnya kadang-kala pakai celana pendek ya di sana yang dapat menimbulkan syahwat. Sedangkan auratnya perempuan sama perempuan saja itu antara pusar dengan lutut umpamanya. Tapi tetap dia harus pakai pakaian yang sopan. Karena udah banyak kejadian ya. Jangan sampai itu terulang kembali dan jangan sampai membiarkan mereka berduaan di kamar ya. Sekali lagi apabila mereka bukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Maka kita pun harus menghindari tempat-tempat yang dapat menimbulkan syahwat itu. Hadza wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Mardiah yang ada di Sidoarjo. Kemudian kita bacakan pertanyaan kedua Ustaz sambil menantikan penelpon kita. Datangnya dari saudari Shirley Melinda Ustaz di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika suami ketika marah suka mengusir istrinya dari rumah, kemudian mengatakan, udah kamu ke rumah ibu kamu sana. Dan hal ini tidak 1 atau 2 kali dilakukan Ustaz. Saya selalu mencoba untuk mengalah, bertahan dan tetap berada di rumah. Dan yang terakhir kalinya beliau sampai mengeluarkan pakaian saya dari lemari. Ketika saya hendak pergi ke mertua, saya menahan agar saya tidak pergi dan karena saya merasa saya tidak memiliki seorang ayah dan hanya dari keluarga miskin sehingga suami saya mudah melakukan hal itu. Bagaimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Yang pertama, ada asap, ada api ya. Hendaklah setiap perempuan berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan suaminya marah. Soalnya dikatakan itu sering terjadi. Insya Allah dengan berjalannya waktu, sang istri memahami karakter suami. Kapan suami marah, apa yang menyebabkan marah, maka hindarilah hal-hal yang menyebabkan dia marah. Seperti orang yang sakit ya. Orang ketika sakit perut datang ke dokter, ditanya, kok kenapa? Kata dia, makan apa? Oh tadi makan sambal. Oh, udah tahu kan sebabnya sambal. Atau setiap makan sambal akan berdampak kepada kondisi perutnya. Maka jangan makan sambal. Anti pun seperti itu. Sebagai seorang istri, anti tahu hal-hal yang tidak disukai suami, tinggalkan. Lakukan yang disukai suami. Jangan pernah seorang istri mengatakan, Ustaz ini suami marah gara-gara hal yang remeh. Yang remeh yang membuat suami jadi marah, tinggalin. Engkau kan gak kepingin ada amarah dalam rumah tangga itu. Baik. Yang kedua, kalau tadi dikatakan suami marah kemudian mengusir, boleh jadi dia hanya ya sekedar ancaman aja agar istrinya jadi baik lagi. Mungkin seperti itu. Ada juga yang niatnya menceraikan. Ini ungkapan suami, boleh jadi cerai, boleh jadi tidak, tergantung niatnya. Maka nasihat anak kepada tadi yang bertanya, engkau berusahalah, apalagi engkau tahu bahwasanya engkau butuh sama suami dengan segala kekurangannya. Maka hendaklah engkau melihat kelebihan suamimu dan berusaha untuk menutupi celah-celah yang menyebabkan suamimu marah. Alhamdulillah ada banyak perempuan mungkin yang gak punya suami, atau ada banyak perempuan yang dapat suami yang zalim ya. Suami alhamdulillah gak mukul engkau ya. Asalkan dia adalah orang yang taat sama Allah, dia menjalankan kewajiban-kewajibannya, tapi dia punya kekurangan di sana, maka lihatlah kepada kelebihannya dan terus bersabar, berusaha memperbaiki diri. Insya Allah engkau bisa membuat suamimu tidak marahan. Ini ada cerita nih. Ada cerita istri ini sulit untuk komunikasi sama suaminya pemarah ini itu. Ini mungkin sebuah permisalan ya. Bukan kejadian nyata tapi sebuah permisalan.
Akhirnya datang ke seorang guru. Kata gurunya, engkau kepingin suamimu tunduk sama engkau, kata dia. Maksudnya nggak marah-marah sama engkau. Kata iya, kata dia. Ya udah, datangkan kepada aku 3 kumis singa. 3 kumis Kumis singa. singa, Ustaz. Akhirnya benar, iya itu syaratnya. Akhirnya perempuan ini datang ke kebun binatang ya. Kan ada kayak taman safari apa gitu ya. Dia datang ke sana, dia kasih daging itu singa ya. Terus sampai kenal kan. Ketika kenal dia bawa daging, singanya nggak lagi marah. Nah. Datang pas singa tidur, pas tidur digunting sama dia kumisnya. Datang dia ke gurunya. Ini anak sudah dapat. Kata gurunya, Allah, singa bisa engkau tundukkan, kata dia. Masa suamimu nggak bisa gitu loh. Singa aja bisa gitu loh. Kan tadi perlu istri cari tahu kesenangan suami gitu loh. Apa sih kesenangan suami gitu loh. Jangan cuma dilihat suaminya suka marah, suka ini. Singa yang ganas seperti itu Bisa bisa. ditaklukkan. Bisa. Artinya insya Allah bisa gitu. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Nafikum barakallah ya. Jadi cari celah apa yang disukai suami, kemudian coba lakukan itu, Ustaz ya. Iya, dan insya Allah Nah, suami nggak jadi barakallah. pemarah lagi gitu. Nah ya. Taib, ada asap ada api nih ya. Semoga Allah mudahkan untuk saudari Sherly Melinda di DKI Jakarta. Ada penelpon pertama, Ustaz, sudah tersambung bersama kami dari Pekanbaru, Umu Yodi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Umu Yodi, pertanyaan Anda. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Izin lanjutkan pertanyaan dari member Rosa Birosa. Yang pertama itu Ustaz, bagaimana sikap seorang istri yang jika merasa curiga kalau suaminya selingkuh? Namun sang suami merasa dimata-matai dan bilang istrinya terlalu cemburu. Kadarullah suatu waktu kepergok suaminya lagi jalan selingkuhannya di swalayan. Dan setelah ketahuan begitu, suaminya tidak merasa bersalah. Katanya istrinya selalu cemburu. Ya sudah, sekalian saja dilanjutkan. Nah, bagaimana sikap istri sementara kejadian ini sering istri temui? Suaminya sering chat dan kasih uang tanpa pengetahuan istri pada selingkuhannya dan bilang sedekah sama janda, katanya kasihan katanya. Bagaimana sikap istrinya? Iya. Itu selingkuhannya sudah dinikahin atau gimana Ibu statusnya? Belum. Halo? Belum. Oh belum. Belum. Nah, baik. Kalau di diri nggak tahu juga ya. Si istri sahnya nggak tahu ya statusnya? Nggak tahu. Nah, baik. Terima kasih Umu Yodi pertanyaannya. Satu lagi. Mohon maaf Umu Yodi, satu penelpon satu pertanyaannya, kita berbagi dengan yang lain. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Wa jazakillahu khairan. Nah, Ustaz, fadhal Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Jemaah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah bagi kaum laki-laki yang lebih dahsyat daripada kaum wanita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina. Zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Bagaimana tidak dikatakan perbuatan yang keji dan tidak dikatakan jalan yang buruk ya? Allah Azza wa Jalla membolehkan menikah. Ternyata berzina. Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Malah jelalatan. Itu benar-benar jalan yang buruk. Maka tidak ada alasan bagi seorang untuk berzina. Tapi apa yang harus dilakukan istri? Yang pertama, ajak suaminya takut sama Allah, bukan takut sama istri. Soalnya kalau tadi dari ungkapannya, dia melakukan itu sembunyi-sembunyi sebenarnya. Tapi gara-gara istrinya sering memata-matainya, akhirnya dia terang-terangan. Artinya dia sosok suami yang tidak takut sama Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana, bagaimana engkau mengajak suami untuk beribadah yang baik kepada Allah. Untuk tahu tujuan diciptakan. Untuk menjauh dari tempat-tempat yang menyebabkan dia dimurkain Allah Subhanahu wa taala, agar dia bersyukur dan Allah tidak memberikan hukuman kepada dia. Jadi itu mungkin. Jadi sang istri ketika melihat suaminya melakukan itu, jangan marahnya karena pribadi. Karena banyak perempuan marah pribadi. Berapa banyak ya perempuan-perempuan yang
suaminya berzina nggak apa-apa, tapi jangan sampai nikah lagi. Kadang ada yang seperti itu. Itu masalah pribadi. Maka tolong cintamu kepada suamimu karena Allah dan bencimu karena Allah. Kalau suami nggak sholat, engkau harus benci sama dia. Tapi kadang-kadang ada seorang wanita, suaminya nggak sholat, dia nggak benci, tapi suaminya selingkuh, dia benci. Berarti marah dia karena pribadi, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nasihat ana, tolong ajak suamimu untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diajak datang kajian, diajak ngaji bareng di rumah, ya, diajak sholat ke masjid, artinya diarahkan untuk sholat di masjid. Bagaimana dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia akan meninggalkan dosa, ada engkau nggak akan engkau. Oleh karena itu jamaah, ketika menikah, kan Nabi SAW memberikan arahan. Carilah laki-laki yang agama dan akhlaknya baik. Carilah wanita yang agamanya baik. Kenapa? Karena inilah yang akan menjamin keharmonisan dalam rumah tangga. Bukan harta. Bukan ketampanan atau kecantikan. Bukan pekerjaan. Enggak. Maka mungkin itu yang bisa dilakukan istri. Bagaimana mengajak suami bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala ada sebagian laki-laki yang mengatakan, udah daripada anak berzina, anak ahsan menikah. Bukan, daripada engkau berzina ahsan kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena boleh jadi kau menikah, nanti berzina lagi, godaan itu tetap ada. Apakah engkau berpikir laki-laki yang punya 4 istri, dia gak tergoda lagi dengan wanita? Tetap dia tergoda. Maka hendaklah dia bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Mungkin seperti itu yang perlu dilakukan oleh istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz, semoga bermanfaat ya. Untuk penanya tadi ada Umu Yodi di Riau. Kemudian kita akan beralih ke Bandung. Ada Ibu hamba Allah sudah tersambung bersama kami di line telepon. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Terima kasih Ustaz. Saya sedang mengalami suami saya selingkuh 6 bulan yang lalu. Saat itu bulan pertama mereka masih melakukan hubungan yang tidak halal. Istilahnya dalam hal chat dan ketemuan aja tidak melakukan hubungan yang di luar itu ya. Tidak melampaui batas lah istilahnya. Setelah itu akhirnya menikah. Setelah menikah baru memberitahu kepada saya. Waktu selingkuh juga saya sudah tahu sebetulnya. Tapi pada saat menikah hati saya sudah mulai seperti tenang gitu ya. Tapi tetap tidak bisa menerima Ustaz. Karena selingkuhannya itu adalah teman saya juga. Nah, bagaimana sikap saya Ustaz? Sekarang itu dia memang rajin sholat. Tapi perlakuannya kepada saya itu masih melakukan kekerasan. Seperti dulu sebelum dia selingkuh. Nah, sekarang saya up and down Ustaz. Apakah saya mengajukan gugatan atau tidak, itu selalu naik turun itu Ustaz. Ini kekerasan apa Ibu yang dimaksud? Maksudnya berkata-kata yang tidak menyenangkan atau bagaimana? Kata-kata tidak menyenangkan dan ada KDRT juga. Sampai KDRT Bu ya? Baik, kalau boleh tanya, Ya. kelebihan suami ibu apa? Kalau ibu harus bertahan sama dia, ada nggak kelebihan-kelebihan yang bisa menjadi penguat ya untuk bertahan bersama dia? Iya, dulu waktu sebelum menikah, saya dipesankan oleh mertua bahwa untuk tolong dijaga gitu, istilahnya anaknya tolong dijaga. Dan saya dulu tahu saya sebetulnya bahwa sifat itu tidak seperti orang yang normal biasa gitu, istilahnya karakternya memang agak keras. Nah, kelebihannya dari segi apa juga saya nggak tahu Ustaz. Dari dulu juga. Jadi istilahnya saya sudah punya anak 3 dan saya sudah punya menantu. Saya juga pikiran apa yang harus saya lakukan gitu. Saya nggak mau kalau nanti Allah murka kepada saya kalau saya mengajukan gugatan. Lalu kalaupun tidak, saya juga dilema Ustaz. Jadi bingung gitu. Sekarang dia memang sudah menikah dengan selingkuhannya. Cuma nafkah juga
seperti seret ya. Memang beliau tidak aktif dalam mencari nafkah gitu ya. Ada kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada, tapi enggak semangat gitu, tidak merasa itu sebagai kewajiban yang utama gitu ya Ustaz ya. Subhanallah. Sekarang saya dari beberapa tahun yang lalu saya yang ikut membiayai rumah tangga berapa tahun lah. Jadi istilahnya saya itu kekuatannya dari Allah, Pak Ustadz. Nggak mungkin saya sekuat segini kalau nggak Allah bantu saya. Subhanallah. Saya selalu doa, ya Allah tolong hamba. Apa yang terbaik yang saya lakukan untuk pernikahan hamba. Itu selalu saya lakukan setiap malam. Subhanallah. Jadi saya juga alhamdulillah sekali bisa ketemu dengan Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Saya mencari nomor Ustadz tidak bisa. Barakallahu fiik. Juga susah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Anak-anak paling kecil umur berapa Ibu? Paling kecil baru wisuda Ustadz. Oh Masya Allah, udah gede-gede semua. Sudah punya menantu Ustaz. Itu anak paling kecilnya udah. Saya 3 laki-laki Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mereka support saya. Alhamdulillah. Apapun yang ibu lakukan, kami di belakang ibu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Mereka sudah tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya terhadap saya, sudah tahu. Dan mereka support saya untuk berpisah. Subhanallah. Saya belum ada kekuatan, saya takut Ustadz kalau saya salah gitu di mata Allah. Siap. Masya Allah, barakallahu fiik. Moga Allah mudahkan urusan Ibu ya. Amin ya Rabbil alamin. Jazakallah khairan. Wa iyyaki, barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. jamaah rahimakumullah. Di antara perekat rumah tangga itu adalah merasa saling membutuhkan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian buat kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Kemudian hal kedua yang menyebabkan rumah tangga itu bertahan adalah melihat kepada kelebihan. Tidak melihat kepada kekurangan. Soalnya semua punya kekurangan. Tapi ada yang kekurangannya menutupi kelebihannya. Sehingga kelebihan itu seakan-akan tidak ada. Tapi ada kelebihannya yang banyak yang dapat menutupi kekurangannya. Sehingga lebih baik mempertahankan rumah tangga daripada berpisah. Kalau kondisi ibu tadi disebutkan ya kembali kepada ibu. Kalau ibu dikatakan bolehkah gugat cerai, boleh-boleh aja. Bukan karena poligami. Ini yang perlu digarisbawahin. Ibu jangan gugat cerai karena suami menikah lagi. Tapi ibu boleh gugat cerai karena suami menzalimin ibu. Dikatakan tadi dia sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya memberikan nafkah. Nafkahnya nggak benar, dia nikah lagi. Ini ada kadangkala sebagian laki-laki seperti itu. Tapi kadangkala ada wanita yang karena cemburu aja. Sebenarnya dia menerima gitu loh. Menerima kondisi suami seperti itu. Tapi gara-gara nikah lagi akhirnya semua kebaikannya jadi hilang. Tapi kalau ternyata tadi suami ibu KDRT ngomong kasar. Ya kalau ibu mau sabar menghadapi hal itu. Insya Allah itu akan jadi pahala. Karena Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada yang mempertahankan itu. Karena ya udahlah demi anak-anak kadangkala orang tua bersabar. Tapi kalau ternyata dia khawatirkan suami nanti tambah nggak benar ya, dia tambah melakukan kezaliman dan ibu mungkin juga nggak bisa melayani dengan baik gara-gara kezaliman dia, lain lagi ceritanya. Boleh jadi berpisah itu menjadi solusi. Apalagi tadi anak-anak mendukung ya, maka musyawarah sama anak-anak. Jangan sampai ibu gugat cerai gara-gara poligaminya. Tapi karena kezaliman dilakukan oleh suami. Karena kalau bicara poligami boleh dia melakukan poligami. Kalau dikatakan awalnya mereka tidak melampaui batas. Ya itulah permulaan yang kadangkala membuat mereka akhirnya melampaui batas. Tapi sudah nikah udah. Itu tidak perlu dibicarakan lagi. Tapi sekarang bagaimana apabila ibu masih bisa melayani suami dengan baik. Dengan tanda kutip kezaliman yang dia lakukan. Maka silahkan ibu lanjutkan. Tapi kalau tidak, mungkin perpisahan itu menjadi lebih baik buat ibu dan buat suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, Masya Allah ya. Semoga Allah berikan jalan dan Allah kuatkan ya untuk ibu hamba Allah yang bertanya di Bandung tadi. Ya pemirsa, masih ada waktu
separuh perjalanan, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, berkonsultasi berkaitan dengan keluarga. Kita buka line telepon 033154460087. Baik, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan sudah masuk di website kami www.dewanfatwa.com. Pertanyaan ketiga Ustaz dari jalur website, kita bacakan dari saudari Devi di Bekasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana solusinya jika antara kami, saya dan suami, dan orang tua, khususnya adalah ibu, ini berbeda pandangan dalam menyikapi kehidupan. Sedangkan saya dan orang tua tinggal tidak berjauhan, dan kami merasa seperti orang tua saya terlalu ikut campur, terlalu jauh dalam rumah tangga saya. Sehingga saya sebenarnya tidak enak dengan suami karena perlakuan orang tua saya. Orang tua saya menilai semuanya dengan materi, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ya apa yang terjadi dengan penanya ini sebenarnya mungkin mewakili banyak pasangan, ya, banyak keluarga. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami berikan kepada kalian bala yang bentuknya itu kesenangan atau keburukan. Itu sebagai ujian buat kalian dan kalian akan kembali kepada kami. Kemudian Allah juga mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian itu ya ujian buat sebagian lainnya, yang poinnya itu kalian sabar enggak? Sabar enggak? Wallah, ada anak yang punya orang tua, ya Allah, jahat orang tuanya, zalim orang tuanya, merusak rumah tangga anaknya ada. Apa yang harus dilakukan anaknya? Sabar. Sabar. Doakan orang tua. Kalau dikatakan tadi, bagaimana sekarang kondisimu sehingga engkau merasa gak nyaman sama suami? Maka disinilah engkau bersabar menghadapi orang tua dan engkau memberikan servis yang lebih kepada suami. Dengan harapan ya suami memaklumi orang tuanya. Apalagi tadi ada orang tua yang memang semuanya diukur sama fulus ya. Sama materi, kesuksesan adalah banyaknya harta, kesuksesan adalah kerjaan dan karir yang semakin tinggi. Padahal kita tahu banyak orang-orang yang kaya, orang-orang yang karirnya sukses tapi hidupnya menderita. Maka pertama sabar tadi. Dalam kondisi engkau sabar menghadapi orang tua, engkau berikan pelayanan lebih kepada suami. Karena lama-kelamaannya ada hal-hal yang tidak perlu digubris. Iya. Wa'arid anil jahilin. Rasul SAW ketika beliau berdakwah datang ke tempat berkumpulnya jamaah haji pada waktu itu, datang ke tenda mereka, mendakwain mereka. Itu Abu Lahab ikut. Nabi ceramah, habis ceramah Abu Lahab datang. Kata Abu Lahab, jangan percaya sama dia. Aku pamannya. Ini orang pembohong. Datang. Nabi tidak ngurusin. Jadi ada hal-hal yang tidak perlu diurusin. Kita jalan terus. Kalau kita mengurusin, kalau kita ambil sikap, yang ada tambah panjang. Tapi udah gak usah didengar. Tadi kalau dia ikut campur terlalu dalam, gak usah didengerin. Gak usah diurusin. Iya, makasih, jazakallah khair, barakallahu fiik. Terus aja gitu. Nanti mereka akan sampai titik jenuh. Maka posisi kita tuh bersabar sampai orang tua kita sampai titik jenuh. Sehingga dia gak lagi ngurusin kita. Tapi kalau kita bantah, kita kasih penjelasan, tambah panjang biasanya seperti itu. Jadi orang-orang yang bisa kita kasih penjelasan, ada orang tua yang gak bisa kita kasih penjelasan. Yang ada apa? Diam. Dan itu lebih baik daripada kita mengambil sikap. Semoga lama-kelamaan dia pergi. Artinya tidak lagi turut campur. Kemudian ada usaha lain. Usaha bagaimana orang tua visi dan misinya menjadi akhirat. Diajak datang kajian, diajak datang ke rumahnya orang-orang yang miskin, diajak ziarah kubur. Semoga dengan cara itu paling tidak imannya dapat diperbaharui sehingga dia menjadi orang yang soleh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk saudari Devi yang bertanya dari Bekasi. Kemudian kita bergeser Ustaz ke Banten.
qadarullah terputus malam hari ini. Silakan dicoba lagi untuk penelpon dari Banten yang bertanya tadi. Nah, kita akan lanjut bacakan pertanyaan yang sudah masuk di website kami dewanfatwa.com. Ada Ummu Abdillah dari Tangerang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya adalah ibu rumah tangga yang tidak bergelar, lagi pula tidak berkarir. Namun saya masih memiliki orang tua. Pertanyaan saya begini Ustadz, saya ingin memiliki penghasilan atau kata lainnya bekerja untuk membiayai pendidikan anak saya di pondok dan juga ingin menafkahi kedua orang tua saya, tetapi suami saya tidak mengizinkan. Sedangkan suami saya memberikan nafkah hanya cukup untuk kebutuhan anak-anak dan ibunya suami. Qadarullah bapak saya pun sudah tua. Kemudian bagaimana solusinya Ustaz ya? Nah, barakallahu fiik. Ya, kalau suami tidak memberikan izin untuk bekerja, coba dicari alasannya apa. Boleh jadi karena takut istrinya menelantarkan kewajibannya sebagai seorang ibu. Dan suami alhamdulillah menunaikan kewajibannya, memberikan nafkah. Sehingga sang istri tidak bisa menuntut untuk bekerja. Baik, yang kedua, kecuali suami tidak ngasih ya, nggak cukup yang kasih suami dan punya harta, dia bekerja karena memang suami nggak ngasih, beda lagi ceritanya. Tapi kalau suami ngasih, sang istri nggak bisa menuntut untuk bekerja. Yang kedua, boleh jadi tadi suami tidak memberikan izin untuk keluar rumah bekerja, sedangkan sekarang alhamdulillah ada banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dalam rumah. Maka mungkin itulah ibu minta petunjuk sama Allah SWT bagaimana bisa memiliki penghasilan tapi tetap di rumah. Dan pintu-pintu rizki itu bukan hanya bekerja. Tawakal kepada Allah. Memperbanyak istighfar, tobat ya. Memperbanyak doa. Ada banyak cara. Maka coba ibu kalau memang suami tidak mengizinkan bekerja, ibu perbanyak istighfar. Istighfar terus semoga Allah buka pintu rizki buat suaminya. Semoga dengan cara itu ya Allah berikan kemudahan dan bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau orang bekerja rezekinya disangka tiap bulan dapat gaji, jelas. Tapi ada rezeki yang tidak disangka-sangka dengan bertakwa kepada Allah. Waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yakin sama Allah sepenuhnya, dia serahkan sama Allah, Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrih. Allah akan nyampaikan kepada ketentuannya. Kadang-kala kita nggak sabaran. Semoga ibu dibukakan pintu rezekinya tidak hanya dengan bekerja. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jadi tetap yang nomor satu dia mematuhi suaminya Ustaz, ya? Selama suaminya memberikan nafkah. Tidak ada alasan bagi dia. Tidak ada alasan. Ya. Nah, barakallahu fikum, semoga Allah berikan kemudahan. Ada penelpon keempat kita malam hari ini Ustaz. Ibu hamba Allah dari Jakarta Timur telah tersambung. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Wafikum wa barak. Nah, tafadhali. Iya, Afwan Ustaz mau tanya. Udah berapa bulan ini, sekitar 2 bulan, saya tuh suami tuh bisa kamar gitu Ustaz. Nah, sejak berapa 2 bulan ini? 2 bulan. Kalau kadang-kadang kalau saya tanya, kenapa kok bisa kamar? Iya, saya lagi sakit, batuk. Memang sebelumnya memang pernah sakit hampir 2 minggu lebih gitu. Siap. Tapi kadang-kadang batuknya suka kambuh lagi. Maka dia menghindar katanya supaya kamu nggak tertular gitu. Masya Allah. Cuman kadang-kadang akhirnya saya sih nggak saya gubris gitu. Cuman kadang kalau mau kalau ingin mau berhubungan gitu, maksudnya kalau udah berapa minggu saya nggak ini, dia mukanya marah gitu.
kok Siap. marah, saya bilang gitu. Ya kamu diam aja. Jadi seakan-akan kalau mau ingin berhubungan, jadi saya yang datang ke kamar itu. Masya Allah. Siap. Kayaknya udah bisa Ditangkap Ustaz ya. Dia harus gimana Ustaz ya? Iya. Harus peka tapi di sisi lain suaminya sakit. Nah, Seperti apa nih Ustaz? ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya masalahnya sudah ketahuan ya. Dimana tadi disebutkan suaminya yang ingin itu istrinya yang datang. Memang sebenarnya dalam agama Islam itu suami yang manggil istri. Makanya sampai ada hadis ya yang menyebutkan idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke ranjangnya. Jadi memang dulu itu ranjang mungkin nggak kayak sekarang ya, orang ranjangnya besar, king size, bisa berdua ya, bisa bertiga kadang kala sama anaknya. Dulu istri punya ranjang sendiri, suami punya ranjang sendiri. Karena boleh jadi istri ranjangnya juga buat nyusuin anaknya. Disinilah suami manggil. Ketika dipanggil nggak boleh nolak istri. Nah, sekarang kondisinya suaminya alhamdulillah nggak ada masalah. Pisah ranjangnya itu udah ketahuan sebabnya karena suami sakit. Tapi di sisi lain suami kadang-kala punya hasrat. Maka istrinya lah dia yang harus memahami. Suaminya ini biasanya berapa waktu sekali sih dia memanggil dia atau menghubungi dia. Ya dia cari tahu. Dia udah tahu itu, maka hendaklah sang istri bersolek ya. Dia mempercantik dirinya, datang ke tempat suaminya. Datang ke sana, kalau memang suaminya punya hasrat, alhamdulillah, semoga itu jadi pahala. Tapi kalau nggak ada hasrat pun, suaminya mungkin lagi capek, batuknya lagi kambuh sehingga dia tidak ingin, maka istri pun tetap dapat pahala. Rasul SAW ketika ditanya ya tentang wanita yang paling baik, apa kata Nabi SAW? Allati idza nadharta ilaiha sarratka. Di antara kriterianya, apabila engkau memandang kepada dia, dia menyenangkan hati. Maka seharusnya para istri ini semua senantiasa menyenangkan hati suami. Dengan penampilan yang indah, suami punya perlu, nggak punya perlu, dia tetap cantik buat suami. Mungkin itu yang perlu dilakukan ibu. Dan maafkan suaminya. Kadang-kala perempuan mengatakan ini suami yang nggak tahu diri Ustaz. Dia nggak ngomong, tahu dia marah. Ya udah, engkau udah tahu. Sehingga selesaikan masalah, jangan tambah masalah. Barakallahu fiik. Nah, Assalamualaikum barakallah. Ya, semoga bermanfaat ya untuk ibu hamba bertanya tadi walaupun qadarullah terputus. Nah, kemudian tadi yang sempat terputus Ustaz, ada penelpon dari Banten dan ini alhamdulillah kembali tersambung. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sempat terputus tadi Bu ya. Iya, Nah, silakan tafadholi. mau nanya, saya ini LDRan sama suami. siap. Dari awal itu saya menikah LDRan, terus waktu hamil anak kedua dari suami, saya sempat ditalak, tapi suami dalam kondisi marah gitu ya. Pada saat itu kita itu lagi cekcok gitu ya Ustadz. Terus, Cekcok LDRan juga, jarak jauh cekcoknya. enggak, waktu itu suami lagi pulang, lagi di sini. Siap. Terus karena saya merasa masih istrinya atau saya masih sayang, masih cinta, begitu habis bilang talak itu suami langsung tidurin saya, afwan Ustadz. Iya. Gitu. Terus ya udah, tapi dari situ hubungan rumah tangga kita itu enggak mulus gitu aja gitu kan. Terus suami pergi gitu aja, ninggalin tanpa kabar, tanpa sebab. Bukan memang LDRan. Suami itu punya istri pertama di luar kota gitu, jadi saya istri keduanya gitu. Oke, siap. Tapi qadarullah istri pertama sama suami itu saat ini nggak serumah dari tahun 2018 gitu. Iya. Katanya sih, kata ibunya nggak boleh satu rumah gitu, harus pisah gitu. Wallahualam sih saya nggak tahu kenapa misalnya gitu kan. Nah, ini balik lagi ke rumah tangga saya. Jadi
dari tahun 2018 itu saya kerja, itu habis melahirkan itu saya kerja. Itu masih kurang mulus lah rumah tangga kita. Terus akhirnya kita nyambung lagi. Tahun 2019 suami nolak. Itu berarti kan jatuhnya talak 2. Oh, talak yang kedua. Dia datang lagi kemudian talak yang kedua. Iya, datang lagi. Maksudnya kita rumah tangga tapi nggak semulus awal-awal gitu ya Ustadz. Nah, Jadi talak 2. Tapi begitu saya tanya, Bang ini talak keberapa jadinya? Soalnya kan waktu itu abang nalak aku gitu kan. Terus kata dia, waktu itu saya lagi emosi. Jadi karena kita sama-sama awam ya Ustadz ya. Jadi suami ngakunya lagi emosi. Jadi itu nggak dianggap, nggak dihitung. Jadi ya udah saya nurut aja gitu kan. Ya udah berarti ini talak. Tapi suami nulis di surat talaknya itu talak 3. Tapi pas saya tanyain lagi sama orang yang lebih tahu, ini nggak bisa, ini jatuhnya masih talak 1 gitu kan. Ya udah, akhirnya ya udah saya seperti biasa lagi gitu ya, saya kerja. Terus suami minta rujuk lagi di tahun 2020 kemarin. Akhirnya ya udah kita rujuk gitu kan. Dan sekarang saya punya anak lagi dari ya ini suaminya ini kan masih yang lama, saya punya anak lagi. Dan saya merasa nggak sanggup dengan segala tekanan dari pihak suami gitu kan, karena suami orang tuanya nggak pernah setuju dengan rumah tangga kita, dan setiap suami pulang itu selalu sembunyi-sembunyi. iya. Juga Suami ngasih nafkah tapi. alhamdulillah Ustadz, suami selalu ngasih nafkah, selalu menekankan nafkah. Jadi suami itu sibuk mencari nafkah untuk 2 dapur ya istilahnya gitu. Iya, Masya Allah. 2 dapur. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah menghilangkan itu karena suami sangat baik, nggak pernah mukul, nggak pernah KDRT. Hanya saja kalau cekcok ya itu wajar, mungkin kalau bentak atau kayak gimana saya masih menerima Ustadz. Siap. Nah alhamdulillahnya Allah memudahkan saya untuk istiqoroh selama ini. Jadi alhamdulillah saya udah merasa tenang, lepas, udah ikhlas. Saya menggugat ke pengadilan. Saya dikarenakan ini pernikahan siri ya Ustadz. Iya. Jadi saya bingung mau menggugatnya seperti apa. Akhirnya saya ke KUA dan KUA itu nyuruh saya ke pengadilan agama. Dari pengadilan agama itu dengan segala prosedurnya saya harus mengeluarkan biaya senilai 1 juta. Siap. Sedangkan selama ini saya udah berusaha nyari ikhtiar tapi belum dapat. Akhirnya saya bilang sama suami, tolong mudahkan urusan aku gitu kan. Kita sama-sama saling menolong kalau memang rumah tangga kita nggak bisa dilanjutkan lagi dengan segala tekanan. Aku khawatir kita sama-sama berdosa. Iya, Nah, abang susah pulang, ini udah hampir 7 bulan nggak pulang-pulang tanpa sebab. Subhanallah. Tiap saya tanya, abang emang ada masalah di kerjaan atau bagaimana atau yang lainnya, selalu alasannya nggak ada ongkos, tapi untuk jalan-jalan bersama keluarganya di sana itu Baik. selalu bisa Ustadz. Iya, Baik. iya. Iya. Kemudian yang Ibu tanyakan? Jadi yang saya tanyakan itu boleh nggak kalau dengan alasan seperti ini saya mungkin sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga karena memang suami jarang pulang, saya sangat kewalahan dengan anak-anak yang masih kecil-kecil gitu kan. Subhanallah. Dan suami juga nggak pernah mengasih pendidikan ke saya gitu. Iya. Jadi saya Karena LDR tadi ya. Iya, jadi saya bingung di perjalanan hijrah saya ini nggak ada teman gitu. Iya. Suami baik. udah hijrah juga ya? Belum. Siap. Jadi bolehkah Ibu menggugat seperti itu? Pertanyaannya. belum gitu. Tapi Iya. suami udah terlanjur menggugat semalam. Udah terlanjur nalak saya talak ketiga kalinya gitu. Jadi yang saya bikin was-was saat ini, saya ini takut banget gitu kan. Saya Iya. selama ini mencari Baik, ridha Ibu. Allah gitu kan, mencari Baik. jawaban gitu kan. Iya. Takut banget Allah nggak meridhoi gitu kan. Sahih. Iya. Dengan alasan saya meminta cerai ini gitu. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya Ibu. Ya, ditunggu jawabannya.
Barakallahu Nah, fik ya. barakallahu fik Ustaz. Nah. Ya. Wallahu a'lam, yang ana tangkap ya. Kalau memang suami tadi sudah menceraikan yang pertama, dia anggap itu tidak sah karena emosi. Ya, hampir semua perceraian karena emosi. Ada emosi yang membuat orang tertutup sehingga dia tidak tahu dengan apa yang dia ucapkan. Maka tatkala itu cerainya tidak dianggap jatuh. Tapi kalau dia masih sadar dengan apa yang dia ucapkan, maka cerainya jatuh. Baik, kalau tadi dikatakan suami sudah pernah mentalak 3, benar kalau dia memang sudah mentalak dia. Pertama, kedua, kemudian dia mentalak 3 dan dia tidak pernah rujuk, ya sudah, nanti bukan istrinya lagi memang. Walaupun dia mau balik lagi, kalau sudah lewat masa iddah, ingat talak pertama, kedua, kalau sudah lewat masa iddah, dia mau rujuk itu harus nikah baru ya. Harus nikah baru. Tapi kalau belum keluar masa iddahnya, maka tinggal rujuk tanpa ada akad nikah baru. Kemudian kalau kondisi yang ditanyakan tadi, bahwasanya istri gugat cerai gara-gara ya suami tadi 7 bulan tidak pernah datang ke rumahnya, maka boleh seorang istri untuk gugat cerai. Karena termasuk hak istri itu bukan cuma nafkah dapur tadi, tapi nafkah batin ya, perhatian dan kepedulian. Artinya dengan kondisi seperti ini istri tidak mampu, maka insya Allah gak ada masalah untuk gugat cerai. Dan niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah akan kasih kemudahan. Seperti yang Allah sebutkan di surat At-Talaq ya. Anda mohon kepada ibu yang bertanya untuk membaca kembali surat At-Talaq, sehingga mudah-mudahan itu akan menguatkan dia untuk melangkah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, itu jadi penelpon terakhir sekaligus pertanyaan terakhir, Ustaz. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, baik pemirsa, kita sampaikan terima kasih sekali lagi atas atensi Anda, dan bagi Anda yang menyimak secara langsung atau juga mengirimkan pertanyaan melalui jalur website atau telepon. Dan bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, semoga Allah mudahkan bisa kembali ditanyakan ya di pertemuan yang akan datang insya-Allah. Ya, pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa menjadi bagian dari dakwah dengan bersama-sama untuk memajukan dakwah sunnah ini melalui rekening aktif Yayasan Pilar Media Komunikasi dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda. Kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan. Kemudian jangan lupa pemirsa, Anda bisa simak program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Dan jangan lupa juga untuk follow akun-akun sosial media kami di Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, dan juga YouTube official tentunya. Dan jangan lupa juga untuk bisa akses website kami di www.dewanfatwa.com atau juga di fatwa.id. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu kembali di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakumullah. wudunya batal.